Katakan amin. Amin. Hari ini adalah hari yang spesial. Amin. Luar biasa. Tidak berlama-lama, kita langsung saja karena memang waktu berjalan dengan sangat cepat. Walaupun saya ingin berbicara kurang lebih 3 jam, kalau saya bisa menghentikan waktu, saya akan hentikan waktu sejenak supaya saya bisa berlama-lama. Tetapi masalahnya waktu itu tidak bisa saya hentikan. Cuma jam dinding yang saya bisa hentikan. Kalau baterainya saya cabut, berhenti itu. Tetapi waktu tidak bisa saya hentikan. Pertama, saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk saya boleh berdiri di hadapan jemaat Tuhan yang luar biasa. Saya katakan luar biasa. Juga kepada Bapak Gembala di tempat ini yang sudah juga memberikan kesempatan kepada saya. Tak lupa juga dengan Bapak Pendeta Benny Markus. Tadi sudah sempat disinggung, kami masih ada hubungan, ya. Jadi ada hubungan. Walaupun kita semua juga ada hubungan karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Amin. Sesuatu yang besar, sesuatu yang ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Walaupun tadi sudah disebutkan sedikit, tetapi Bapak Ibu belum tahu. Saya, Tuhan percayakan 1 putra. Ya, jadi kalau 1 putra berarti tunggal. Dan juga 1 istri. Dan sampai hari ini, sampai detik ini, saya tidak berencana untuk tambah istri. Atau tukar tambah, tidak ada rencana. Cukup 1 istri. Dan istri saya adalah istri dari masa muda saya. Perhatikan baik-baik ya, dari masa muda saya, jadi bukan istri muda. Bapak-bapak, perhatikan kata-kata saya. Jadi istri dari masa muda. Karena firman Tuhan hanya membolehkan pasangan itu 1 suami 1 istri. Yang percaya dengan firman Tuhan katakan amin. Amin. Kalau di sono-sono boleh, di sini tidak boleh. Hanya maut yang memisahkan kita, amin. Amin. Tema yang luar biasa. Yesus gembalaku yang setia. Yesus gembalaku yang setia. Natal dari tahun ke tahun, dari saya masih kecil, dari saya masih sekolah minggu, kalau berbicara tentang Natal tentunya adalah fokusnya adalah Yesus yang lahir sebagai bayi 2000 sekian tahun yang lalu. Dan ada yang mengelilingi di antara Natal itu. Yang pertama adalah para gembala. Yang kedua, orang Majus. Yang ketiga adalah Herodes. Dan dari tahun ke tahun, ini terus yang dibahas. Tentang kelahiran Yesus, tentang, ya memang, setiap bulan Desember, bukan hanya di Maos, bukan hanya di Jawa Tengah, tetapi di semua muka bumi merayakan yang namanya Natal. Dimulai dari awal tahun Desember sampai akhir bulan Januari itu penuh dengan kegiatan perayaan Natal. Begitu juga saya sampai bulan Januari perayaan Natal itu penuh. Tetapi hari ini oleh karena kemurahan Tuhan, usia saya masih muda. Jadi tadi kalau anak-anak remaja youth nyanyi itu di bawah saya sedikit. Ya, karena masih 54 tahun. Kan muda kan? Amin. Wah, siapa yang bilang saya tua? Enggak ada, saya muda. Begitu juga Bapak Ibu juga muda. Mungkin mudanya tahun 80, mudanya tahun 90. Kan kita sama-sama. Di dalam Tuhan, kita adalah orang-orang muda, orang-orang yang semangat, berjiwa muda. Nggak boleh kalah dengan orang-orang di luar. Momen Natal, momen yang luar biasa. Ada begitu banyak euforia dari tahun ke tahun. Kita merayakan Natal, kita merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hari ini sangat spesial. Yesus gembalaku yang setia. Sepertinya kok nggak nyambung ya. Yesus lahir, tiba-tiba dia jadi gembala yang
setia. Tetapi saya percaya Bapak Gembala di tempat ini pasti punya perenungan sehingga muncul tema ini. Muncul tema yang saya menganggapnya ini adalah dahsyat. Saya menganggapnya ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan waktu saya terima tema ini, saya langsung berdoa terlebih dahulu sebelum saya cari referensi. Saya cari ayat memang sudah diberikan. Mazmur 28 ayat 9 tolong ditampilkan. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Tadi juga ada lagunya, Dia Gembala yang baik. Lalu kita tambah lagi, Yesus bukan hanya gembala yang baik, tetapi Dia Gembala yang setia. Katakan amin. Para suami, kalau engkau sebelahmu istri, katakan aku setia padamu. Ayo katakan para suami di samping istrinya, ayo katakan. Iya. Jangan kita mengatakan Yesus Gembala yang setia, tetapi kita sebagai pengikutnya kita nggak setia. Kita juga harus setia seperti Yesus setia. Dengan hormat saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan membacakan ayat yang spesial ini bersama-sama dengan suara yang keras. Hitungan ke-4, 3, 4. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunlah mereka untuk selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tema yang luar biasa. Satu ayat saja ini begitu luar biasa. Natal berbicara tentang kelahiran Yesus, tetapi tidak berhenti sampai di sini. Ada begitu banyak euforia. Ya, euforia tentunya kita euforia. Dan hari ini puji Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan, ini saya berdiri di hadapan mimbar untuk yang kedua. Tadi pagi saya berbicara di Roya, di Pranatal. Dan hari ini kita masuk di Natal. Artinya Tuhan Yesus yang ada di Maus pun merayakan Natal ya. Jadi bukan cuma ada di belahan sana, tetapi ada di sini juga. Tadi sudah disampaikan juga bagaimana adat yang diketengahkan dan sudah diceritakan juga bagaimana bangsa kita sedang menghadapi musibah, bencana yang secara logika, secara hitung-hitungan kita nggak mengerti mengapa ini terjadi. Tetapi itu yang terjadi. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan tidak bisa berdiam. Artinya minimal kita berdoa. Kalau kita nggak bisa bantu, minimal kita berdoa. Ada apa dengan Yesus sebagai gembala yang setia? Mohon maaf Bapak Ibu ya kalau saya sering buka kacamata karena memang faktor U, jadi bukan masalah lampu kurang terang. Ya, jadi lampu sebetulnya sudah terang. Saya juga sudah dibantu dengan Alkitab, tetapi tetap aja nggak bisa dibohongi. Namanya juga ABG ya. Jadi sekali lagi, ada sesuatu pesan Tuhan yang mau disampaikan kepada jemaat Tuhan yang ada di GPDI Philadelphia Maus. Mazmur 28 ayat 9 menggambarkan bagaimana hati Daud yang begitu percaya akan pertolongan Tuhan, yang begitu percaya akan kedahsyatan Tuhan, yang begitu percaya bagaimana Tuhan menolong dia. Kalau Bapak Ibu suka membaca Alkitab, khususnya secara khusus membaca di dalam peristiwa apa yang dialami oleh Daud, ini sesuatu yang luar biasa. Dia katakan berkali-kali, dia katakan bahwa Tuhanlah penolong dia. Dia sangat percaya. Kita tahu Daud adalah bukan saja dia adalah seorang gembala, tetapi dia adalah seorang raja. Seorang raja yang begitu luar biasa, seorang raja yang begitu dahsyat, tetapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tetap menaruh percaya kepada Tuhan karena dia tahu bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Kalau kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, maka kita nggak perlu takut dengan keadaan ini. Kita nggak perlu khawatir dengan keadaan ini. Walaupun di sana sini di Sumatera terjadi bencana, bahkan kalau tidak salah beberapa puluh tahun yang lalu gereja ini juga terendam, betul ya? Gereja ini pernah terendam.
Dan saya masih ingat waktu saya dengar berita alat-alat musik ikut berhamburan, saudara. Itu terjadi. Tetapi kita tetap mau berkata seperti Daud bahwa Tuhan itu baik. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan pasti proyeknya Tuhan yang terbaik. Walaupun kita merasa bahwa ini nggak baik, ini nggak bagus, kok aku dapat